Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat talabah? A'azzani Allah wa iyyakum. La'allakum tayyibun. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat walafiat. Baik, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan sirah sahabat ya. Kita masih membahas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, silahkan antum semua membuka modulnya pada halaman 22. Ya, silahkan. Sudah dibuka halaman 22. Ya, jadi untuk pelajaran PAI ya, ketika modulnya menggunakan bahasa Arab ya, itu bagus sekali ya untuk kalian dengarkan dulu dan simak apa yang Ustadz baca ya di modulnya. Ketika Ustadz membaca teksnya, bahasa Arabnya ya, antum ikuti. Ketika Ustadz mulai baca, antum juga ikut memperhatikan ya, bacaan Ustadz sampai mana, bacaan Ustadz bagaimana ya. Seperti itu ya. Baik. Di situ judulnya adalah, lihat ya, halaman 22 yang paling atas. Khilafatu Abi Bakrin. Yang artinya kekhalifahan atau kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, kita lanjutkan. Lihat di bawahnya. Ba'da wafatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ijtama'al ansaru fi saqifati Bani Sa'idah likhtiyari khalifatin minhum. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kaum Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih seorang pemimpin di antara mereka. Ya. Jadi ketika waktu itu Nabi Muhammad SAW telah wafat, keadaan pada bingung ya. Para sahabat baik dari kaum muhajirin maupun ansar itu bimbang dan ragu dan bingung. Siapa yang akan menggantikan seorang pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW? Makanya mereka berkumpul ya untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di antara mereka. Fahadara ilaihim nafarun minal muhajirin wa minhum Abu Bakrin As-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhum. Maka sekelompok orang dari kaum muhajirin juga datang ke situ. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhum. Ya, jadi ketika orang-orang dari kaum Ansar sudah berkumpul ya, sudah mengadakan pertemuan di mana tadi? Di Saqifah Bani Sa'idah ya. Saqifah Bani Sa'idah ya, Saqifah itu seperti tempat perkumpulan di antara orang-orang Arab ya untuk menentukan sesuatu ya. Jadi itu seperti balai pertemuan ya. Fatakallama Abu Bakrin wa bayyana fadlal ansari wa qala laqad raditu lakum ahada hadaini ar-rajulaini fabayi'u ayyahuma syi'tum فأخذ بيد عمر بن الخطاب وبيد أبي عبيدة بن الجراح.
Maka Abu Bakar mengungkapkan dan menjelaskan keutamaan-keutamaan kaum Ansor dan beliau berkata, "Sungguh saya telah rela dan ridho untuk mengajukan kepada kalian salah seorang dari dua laki-laki ini agar menjadi khalifah. Maka baiatlah salah satunya yang pantas menurut kalian." Faqala Umar bin al-Khattab, "Ya ma'syaral ansar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah amara Aba Bakrin an ya'umman nasa fa ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddama Aba Bakrin." Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Wahai sekalian kaum Ansar, bukankah kalian mengetahui bahwasanya Rasulullah pernah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat berjamaah ketika Rasulullah sakit? Maka siapa saja di antara kalian akan tenang jiwanya jika Abu Bakar yang menjadi pemimpin?" Faqala al-ansaru, "Na'udzu billahi an nataqaddama Aba Bakrin." Kami berlindung kepada Allah jika memilih Abu Bakar. Nah, dari jawaban kaum Ansor ini sudah menunjukkan bahwasanya kaum Ansor itu sudah menunjuk sendiri ya di antara mereka sebagai pemimpin. Nah, kaum Muhajirin juga mengajukan ya yang sebagai pemimpin yang diajukan adalah Abu Bakar. Ya, maka di situ terjadilah perselisihan di antara kaum Muhajirin dan Ansor. Fara'a Umaru anna Aba Bakrin ahaqqu bil khilafah istidlalan bi anna ar-rasula amara an ya'umman nasa fi shalah. Maka Umar berpendapat bahwasanya Abu Bakar lebih berhak menjadi pemimpin dengan alasan Rasulullah pernah memerintahkannya agar menjadi imam salat berjamaah. Fatalaba Umaru min Abi Bakrin an yabsuta yadahu liyubayi'ahu fabasata yadahu fabaya'ahu Umaru fal muhajiruna fal ansar. Lalu Umar meminta kepada Abu Bakar agar mengulurkan tangannya untuk membaiatnya. Maka Abu Bakar mengulurkan tangannya, kemudian Umar membaiatnya, lalu diikuti oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nah, di sini barulah titik kesepakatan ya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ya, akhirnya disinilah mereka sudah bersepakat bahwasanya yang akan menjadi khalifah, pengganti Rasulullah, yang akan memimpin kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taib, kita lanjutkan. Wa fil yaumit tali sa'ada Abu Bakrin al-minbara fabaya'ahu an-nasu wa tammatil bi'ah Abi Bakrin. Dan pada hari berikutnya Abu Bakar naik mimbar. Kemudian orang-orang membaiatnya dan selesailah baiat Abu Bakar ya. Jadi setelah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah atau pemimpin yang ditunjuk oleh kaum Muhajirin dan Ansar, maka setelah itu Abu Bakar naik mimbar. Beliau ingin berpidato di hadapan para manusia. Dengan begitu orang-orang membaiat Abu Bakar. Maka resmilah bahwasanya Abu Bakar telah menjadi khalifah, pemimpin ya, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Taib, mari kita lanjutkan di bawahnya. Abrazu injazati Abi Bakrin muddati khilafatih. Prestasi atau pencapaian Abu Bakar yang paling menonjol saat kepemimpinannya. A'malu Abi Bakrin radhiyallahu anhu jalilatan wa 'azimatan falam yakun imanuhu mujarradan fil qalbi. Amalan-amalan Abu Bakar itu mulia dan agung. Keimanan beliau tidak sebatas dalam hati saja. Bal kanat a'maluhu syamikhatan kasyumukhil jibali ala ardin salbatin minal iman. Bahkan keimanan dan amalan-amalannya sangat tinggi, seperti tingginya gunung di atas tanah yang kokoh. Wa min tilkal a'mal, dan di antara contoh amalan-amalan tersebut adalah, lihat di bawahnya, nomor 1, tanfidhu jaisy Usamah radhiyallahu anhu, melaksanakan dan menyelesaikan pembentukan pasukan yang akan dipimpin oleh Usamah. Nah, ini bagaimana kisahnya? Lihat di bawahnya. Anfadha Abu Bakrin jaisha Usamah bin Zaidin liyuqatil ar-Rum wa kana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ikhtara Usamah qaidan 'ala al-jaishi raghma sighari sinnihi. Abu Bakar mengerahkan pasukan Usamah bin Zaid untuk memerangi Romawi, yang sebelumnya Rasulullah telah memilih Usamah bin Zaid sebagai panglima perangnya, meskipun Usamah bin Zaid itu masih muda ya. Wa hinama laqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu sammama Abu Bakrin ala an yasiral jaishu kama amara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah telah wafat, Abu Bakar berencana dan melanjutkan agar pasukan tersebut jadi untuk berperang sebagaimana apa yang telah Rasulullah perintahkan. Nah, inilah maksudnya amalan yang pertama tadi ya. Judul yang pertama itu ini ya. Abu Bakar melanjutkan ya, menunaikan amanah ya, perintah Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, yaitu mengerahkan pasukannya Usamah bin Zaid agar apa? Memerangi Romawi. Baik, insyaallah pembahasan kita cukup sampai sini saja ya. Kita hanya membahas 2 halaman ya, halaman 22 dan 23. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.